Perkenalkan, nama saya Melina Widianti Kusuma. Saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian productivity, forecasting, dan project management pada UMKM Konveksi File Collection di Desa Botekan, Kabupaten Pemalang. Yang pertama yaitu konveksi file collection. Konveksi file collection Desa Botekan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdiri dari tahun 2003. Sudah berdiri 17 tahun hingga sekarang. Pemilik konveksi file collection Desa Botekan ini adalah Husnul Kuluki Koiri. Konveksi ini hanya membuat kemeja sama hem. Konveksi ini tidak ada cabangnya karena di desa sentra industri konveksi. Sistem yang digunakan konveksi ini yaitu dibuat di Jalan Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Jumlah karyawan di sekitar 15 orang. Konveksi ini dalam sehari bisa mencapai kurang lebih 150 sampai dengan 200 piece, yaitu hanya membuat kemeja sama hem. Selanjutnya, konveksi ini mempunyai mutu atau kualitas yang tinggi, tentunya dengan harga yang kompetitif, dan dibuat dari bahan yang kualitas pula. Untuk jam kerjanya dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Namun jika ada pemesanan dapat menambah jam kerjanya. Waktu yang dibutuhkan yaitu hari Sabtu jam lemburnya. Selanjutnya, pengertian operation management. Ilmu manajemen terbagi atas beberapa bagian seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan ada juga manajemen operasi. Operasi disebut juga dengan produksi, so manajemen operasi sama dengan manajemen produksi. Suatu aktivitas atau rangkaian kegiatan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi kegiatan produksi. Selanjutnya, pengertian UMKM. Istilah umum dalam kasanah ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produksi yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai sudah diatur dengan peraturan perundang-undang. Yaitu selanjutnya UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama livelihood activity merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah sebagai pedagang kaki lima. Dan yang kedua, micro enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga, small dynamic enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang terakhir, fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar atau UB. Yaitu selanjutnya pengertian konveksi. Konveksi adalah tempat produksi merchandise yang berhubungan dengan kebutuhan sandang atau pakaian, atau lebih modernnya berhubungan dengan produksi fashion dengan minimal kuantiti tertentu. Pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian. Jadi seperti kaos, kemeja, celana, hem, jaket, dan sebagainya. Pengertian forecasting. Forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan
kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Pengertian project management. Manajemen proyek atau dalam bahasa Inggris disebut dengan project management adalah seni mengelola semua aspek proyek dari awal sampai penutupan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan terstruktur. Istilah proyek ini dapat digunakan untuk mendefinisikan usaha atau kegiatan apapun yang bersifat sementara, yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya pekerjaan. Proyek pada umumnya menciptakan suatu layanan, produk atau hasil yang unik dan spesifik. Sesuai dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proyek adalah kegiatan yang tidak dapat dijalankan tanpa batas waktu dan harus memiliki tujuan yang pasti. Selanjutnya, pengertian productivity merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara iuran atau output dengan masukan atau input. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga semakin tinggi perbandingannya, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Yaitu selanjutnya tujuan dari penelitian. Yang pertama, bagi penulis, sebagai sarana penerapan langsung dari teori-teori yang telah didapat selama di bangku kuliah. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan perusahaan, khususnya di bidang pemasaran di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ketiga, bagi pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan acuan, serta informasi. Lokasi dan jenis data. Objek penelitian ini adalah UMKM Konveksi Fake Collection, Desa Butekan, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Yaitu selanjutnya metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara sendiri itu yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Misalnya seperti kayak telepon, email, dan sebagainya. Dan yang kedua, observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan sebagai faktor dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, angket atau kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data sendiri yang diterapkan dalam proses penelitian ditentukan oleh metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian sosial, bila kita membagi kategori metode riset ke dalam dua bagian, yaitu ada kualitatif dan ada juga kuantitatif. Maka metode analisis data yang diterapkan juga terbagi menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama ada perhitungan POM productivity. Perusahaan konveksi mampu mengerjakan 70 lusin kemeja dalam 1 minggu. Sumber daya yang digunakan meliputi tenaga kerja sebanyak 480 jam dan 33.600 per minggu. Kain sebanyak 1 roll,
100 yard 17.000, 10 mesin 6 hari 700.000. Jadi, usaha konveksi rumahan Fai Collection itu dapat memproduksi rata-rata dalam 1 minggunya 70 mesin kemeja. Dalam perhitungan ini, kita menyimpulkan belum produktif, karena sistem pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan masih menggunakan sistem kerja borongan. Jadi, untuk memberi upah atau gaji kepada karyawan tidak bisa dipastikan. Terus, usaha rumah ini tidak menggunakan brand sendiri, dengan kata lain, masih bergabung dengan perusahaan konveksi yang lebih besar. Pemasaran pun melalui perusahaan tersebut. Jadi, untuk usaha ini dapat keuntungan penuh masih sangat jauh. Untuk itu, kami memiliki saran agar usaha mampu memperbaiki lagi menggunakan brand sendiri dan perhitungan keuangan yang jelas dan memasarkan produknya sendiri tanpa melalui pihak lain. Yaitu selanjutnya forecasting. Jadi itu data penjualan 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oh maaf, itu data 2019. Hitung peramalan penjualan kemeja pada bulan Januari tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan NEV. Yaitu keterangan dari perhitungan yang kami buat usaha mengalami penurunan di periode berikutnya. Untuk itu usaha dari Fai Collection harus bisa menciptakan produk baru di periode berikutnya. Yaitu selanjutnya ada project management. Dan ini ada gambarnya. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian mengenai peramalan konveksi Fai Collection. Yang pertama, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konveksi Fai Collection penjualannya yang tidak stabil. Saran dari saya mengenai peramalan penjualan pada konveksi Fai Collection yaitu sebaiknya metode forecasting diterapkan pada konveksi Fai Collection pada periode mendatang dapat ditargetkan. Tujuannya supaya laba yang diperoleh dalam setiap periode dapat maksimal dan agar forecasting dapat meminimalkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan atau meminimalkan kesalahan meramal yang biasanya diukur dengan MSE dan MAD. Selanjutnya, project management. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang project management pada konveksi Fai Collection, yaitu konveksi Fai Collection dapat minimalkan waktu pembuatan 70 lusin. Dengan begitu, maka produksi akan meningkatkan sehingga dapat meningkatkan laba pula tiap periode. Meminimalkan waktu pembuatan sebuah produk dapat menguntungkan bagi perusahaan sendiri. Saran dari saya mengenai project management pada konveksi Fai Collection yaitu dalam penggunaan metode ini, perusahaan dapat menargetkan produksi dalam sebuah perusahaan dan dapat sebagai alat yang membantu perusahaan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dituju secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, productivity. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai productivity penjualan pada konveksi Fai Collection bahwa konveksi Fai Collection memproduksi hem sebanyak 70 lusin dengan karyawan 480 jam, yaitu dengan 336.000 per minggu. Orang yang dihitung menggunakan metode single factor productivity, menghasilkan produktivitas tenaga kerja konveksi Fai Collection. Saran dari saya mengenai project management pada konveksi Fai Collection yaitu sebaiknya untuk menilai tingkat produktivitas ketika jumlah output tinggi atau besar tetapi jumlah input rendah atau sedikit. Karena dengan adanya productivity method ini dapat menghasilkan output dengan kualitas yang sama, input yang kita gunakan lebih sedikit.
meningkatkan kualitas output lebih besar dengan jumlah input yang diingatkan, juga tetapi lebih kecil peningkatannya. Meningkatkan output tetapi mengurangi penggunaan input agar lebih efektif dalam bekerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang terkenan, mohon dimaafkan.